Kali ini kita bersama dengan guru, mungkin guru dan juga tamu-tamu yang sangat spesial dari SMK Kesehatan Sadewa. Oke, kita kenal dulu satu-satu ya. Mau silakan Pak, dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya Wisnu Wardana. Oh, Mas Wisnu Wardana. Saya taunya kalau Wisnu Wardana itu penari, Pak. Bener loh Pak, Wisnu Wardana itu penari loh. Oke, Pak Wisnu sebagai apa Pak? Saya di Sadewa mengajar di farmasi. Farmasi, oke. Farmasi. Untuk jurusan farmasi, saya alumni dari UGM, Universitas Gadjah Mada. Farmasi juga ya? Ya. Oke, Mas Bapak Wisnu. Berikutnya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi Mas. Iya, dengan Ibu siapa nih? Sri Nuryaningsih. Dipanggil siapa Bu biasanya? Bu Nunung. Ibu Nunung? Iya. Jauh ya panggilannya. Guru apa Bu? Guru farmasi juga. Guru farmasi juga, oke. Terus sudah berapa lama mengajar di sana? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun, luar biasa ya. Oke. Kemudian satu lagi, ini salah satu penari latar sebenarnya. Sering nari latar ya. Iya. Dengan Mbak siapa nih? Saya dengan Bu Elis Novika Santi. Bu Elis. Iya. Ini kalau saya buka nih, jujur ya, websitenya langsung kontak Bu Elis itu berarti nomor Anda. Iya, betul. Oh betul kan? sekali. Saya tuh benar-benar buka. Jadi beberapa hal yang kita kewajiban biasanya kan kalau website resmi gitu, biasanya sudah kontaknya langsung loh. Tanda ada nomor WA-nya ada untuk kontak Bu Elis. Oh ini Iya, Bu Elis benar, ini ya. iya. Saya mau kontak sebenarnya tadi bilang. Oh, boleh. Bu Elis pesen bakso. Telepon langsung. Bu Elis ini sebagai apa ya? Saya sebagai wakil kesiswaan Waka kesiswaan dan Oke. guru keperawatan tentu. Oh, guru juga, Iya. luar biasa loh. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan SMK begitu, karena memang kalau kita berbicara SMK ini salah satu yang mungkin pemerintah gejot banget ya. Artinya kalau kamu nggak mau kuliah ke SMK aja gitu, karena biasanya di SMK banyak sekali hal-hal yang diberikan, jadi anak didik untuk siap bekerja begitu. Dan Indonesia beberapa waktu yang lalu memang sangat-sangat booming terkait dengan sekolah-sekolah yang memang jurusannya ke SMK, yang jurusannya pasti begitu. Nah, salah satu hal yang akan kita bicarakan hari ini atau kita obrolin adalah SMK Kesehatan Sadewa, di mana di sana ada 2 kompetensi keahlian. Ya, Oke, tapi sebelum nanti kita berbicara lebih jauh sebenarnya, sekolah SMK Kesehatan Sadewa ini ngomong sejak tahun berapa sih Pak? Oh ya, jadi SMK Sadewa, SMK Kesehatan Sadewa Yes, namanya. betul. Kita lahir tanggal 5 Juni 2012. Oke. Jadi barusan ulang tahun kita. Berulang tahun bener, ulang tahun kemarin ya. Ya, maka nanti stay tune terus sampai akhir karena nanti kita akan sampaikan ada beberapa promo ulang tahun kita untuk PPDB tahun ini. Jadi iya. kita ada 2 kampus Mas Anang. Jadi di kampus 1 ada di Babarsari. RSKIA. Ya, satu komplek dengan RSKIA Betul Sadewa. Kemudian kampus 2 kita ada di Moyudan. Moyudan. Ya, Moyudan. Dua-duanya saya udah tahu. Oh iya. Dia udah tahu. Kalau di situ memang kan ya lebih apa ya? Lebih susah ya aksesnya, kok di sana kan lebar. Ya. Jadi kan memang terbatas ya gitu. Ya, memang kalau di kampus Babarsari kita satu komplek, jadi memang pintu masuknya di rumah sakit juga. Betul sekali. Jadi, Jadi kalau kayak perawat ya. Tapi membiasakan karena iya, anak-anak betul. nanti ketika mereka lulus, mereka bekerja di klinik, rumah sakit, apotek dan sebagainya, mereka sudah terbiasa masuk ke lingkungan suasana yang Betul sekali. seperti itu. Oke, jadi 2012 begitu. 2012 kita ada 2 kompetensi keahlian, Oke. ada asisten keperawatan dan farmasi klinis dan komunitas. Kalau kita berbicara tentang keperawatan kita tahu ya, seperti itu. Farmasi pun juga mungkin kaitannya dengan obat-obatan nanti seperti itu. Komunitas apa ini sebenarnya? Ya, jadi kalau di spektrum SMK, farmasi itu dibagi 2 sebenarnya Mas. Jadi Oke. farmasi industri, yang nanti mereka dipersiapkan untuk bekerja di industri farmasi. Apoteker kah itu atau bukan? Levelnya kita masih asisten tenaga kefarmasian kalau lulus ya. oke. Jadi belum sampai apoteker. Kalau apoteker nanti kalau mereka melanjutkan kembali studi S1 kemudian profesi baru mendapatkan gelar apoteker. Apoteker, ya. oke. Jadi kita nanti kalau yang farmasi industri nanti dipersiapkan memang untuk bekerja di industri farmasi. Jadi mereka belajar tentang pengemasan dan sebagainya. Oke. CPOP kalau istilah farmasi, cara produk pembuatan obat yang baik. Tetapi oke. kalau spektrum yang kedua ada farmasi klinis dan komunitas. Jadi ini nanti lebih kepada pelayanan-pelayanan kefarmasian di masyarakat, di apotek, di farmasi rumah sakit dan sebagainya. Jadi yang nanti berkaitan langsung dengan pembelajaran bagaimana informasi obat kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi bedanya nanti di situ. Cuman kalau di Sadewa memang kita hanya membuka yang farmasi, klinis dan komunitas. Jadi nanti kita persiapkan untuk mereka bekerja di
farmasi rumah sakit atau apotek. Oke, ini ngomong ada Bu Elis, ke Bu Elis dulu sebelum nanti kita ke Ibu Nunung gitu. Bu Elis, untuk apa namanya? Kalau tadi kan farmasi sudah jelaskan begitu. Untuk keperawatan sendiri seperti itu? Ya, sama. Kalau untuk keperawatan sendiri, kita sama keperawatan komunitas. Jadi caranya kalau dulu apa ya, SPK. Oke, Iya, kalau sekarang kita SMK. Jadi kalau nanti pun lulus itu asisten keperawatan. Asisten ya. Saya itu kalau saya berpikir perawat itu hanya perawatnya, ternyata perawat itu juga punya asisten begitu ya? Iya. Oke. Saya kira yang dokter punya asisten nih, udah jelas nih dokternya, nanti ada asistennya, ada asistennya lagi gitu ya? Ada lagi. Oh gitu, saya suka jadi asisten kayak gitu loh, biasanya bayarannya gede biasanya ya. Oke, kalau keperawatan, kalau apa namanya hal yang mungkin kita tanyakan begitu, untuk keperawatan sendiri begitu, sebenarnya menjadi fokusnya, terutama untuk SMK kesehatan dewa sendiri, fokusnya lebih seperti apa? Kalau fokus kita kalau keperawatan belum ada fokusnya, jadi masih ilmunya masih yang dasar-dasar gitu. Jadi ilmu dasar KDM itu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ambil yang apa namanya istilahnya tuh masih ilmu umumnya. Jadi kita pelajari semuanya. Nanti kalau dia akan lulus, kemudian nanti dia melanjutkan lagi ke tahap selanjutnya, mungkin D3 ataupun S1, nanti dia baru akan menjurus ke keperawatan lebih spesifik lagi. Siap kerjakah gitu pertanyaannya, sorry? Siap kerja. Karena siap kita kerja, ini pembelajarannya sudah sesuai dengan kompetensi, kemudian nanti pun lulus itu dia akan mendapatkan ujian kompetensi. Yang mana keperawatan dan farmasi pun sama ya. Nanti kita akan ada ujian kompetensi yang nanti kita dapat sertifikat kompetensi dan itu bisa digunakan untuk bekerja. Keperawatan berapa kelas, Mas Ewu? Mungkin sedikit saya nambah. boleh. Jadi memang kalau di kita di Sadewa kita memang menyiapkan anak-anak dengan bekal-bekal yang lebih dari sekedar kompetensi yang mereka nanti perlukan di dunia kerja. Jadi filosofi kita itu kita berikan bekal 100 karung meskipun nanti yang digunakan kerja hanya 30 karung. Ini sebenarnya jadi perawat atau jadi tukang jualan beras ya? Saya agak sedikit ambigu. Jadi ilmu yang kita siapkan banyak gitu maksudnya ya. Karena sekaligus nanti ini bekal mereka untuk studi lanjut. Karena kita harapkan anak-anak tidak sekedar kan SMK bisa toh Mas? Iya betul. Bisa kerja, bisa wirausaha, bisa kuliah. Oh iya sih benar. Jadi memang kita harapkan nanti anak-anak meskipun mereka bekerja, mereka tetap punya cita-cita capaian yang lebih tinggi, tidak hanya berhenti di situ. Jadi memang kita siapkan mereka punya bekal yang lebih, maka kita siapkan tidak hanya tadi, misalkan wewenang mereka setelah lulus bekerja hanya ABC, tapi kita siapkan sampai Z. Bekalnya. Jadi mereka ready ya, seperti apa aja, tantangan seperti apa aja mereka udah siap. Insya Allah. Tadi saya jawab untuk saya tanya keperawatan berapa lokal kelas bisa? Kita di kampus 1 yang Baban Sari itu kita buka 2 kelas. 2 kelas? Masing-masing kelas berapa sih? 36. 36, Kalau yang di Moyudan kita buka 1 kelas keperawatan. 1 kelas keperawatan Kalau farmasinya masing-masing kampus kita buka 1 kelas. 1 kelas. Untuk saat ini seperti itu ya? Iya. Ibu Nunung, ini nih menjadi hal yang cukup penting. Farmasi Bu, itu biasanya kan salah satu yang menjadi catatan penting untuk mereka yang ingin terjun ke keperawatan biasanya cuma satu. Kamu harus bisa kimia lah, seperti itu. Atau ilmu dasarnya karena kimia, karena memang kalau kita farmasi kan obat-obatan seperti itu kan. Sebenarnya untuk teman-teman yang dari SMP mau ke SMK seperti itu, sebenarnya basic untuk pemilihan masuk ke farmasi seperti itu, apa Bu yang harus dipunyai? Untuk peminatannya. Kalau farmasi mungkin karena nanti banyak hitungannya. Iya kan? Karena nanti kita kan memang kaitannya tentang menghitung dosis obat. Kemudian juga nanti ada administrasi farmasi. Jadi memang untuk penguasaan materi mungkin matematika dan IPA itu harus. Iya. Jadi dari SMP ya, sebenarnya dari SMP ke SMK berarti nilai itu yang perlu menjadi acuan ya? Iya. Jadi ketika memang matematikanya pas-pasan, IPA-nya mungkin pas-pasan, diharapkan jangan milih itu gitu ya. Ya kan kita, bener kan? Itu kan daripada nanti ya terseok-seok gitu kan? Betul. Jadi itu ya sebenarnya ya. Bu, kalau terkait dengan farmasi sendiri untuk saat ini begitu, Ibu berarti sudah 8 tahun kan? Yes. Dan dari sekian experience yang ada begitu, ketika calon siswa ngeklik
gitu kan ya ke SMK Kesehatan Sadewa. Mereka lebih memilih ke farmasi atau ke perawatan? Amatannya aja sih, walaupun dia sebagai pengajar dari farmasi begitu. Sampai saat ini gitu. Amatannya? Ya kalau sejauh ini memang banyak, kalau di Sadewa sendiri banyak yang minatnya ke perawatan. Keperawatan, oke. Ya. Memang susah farmasi itu gimana sih Bu? Saya jadi mas tanya gitu loh. Mungkin karena banyak yang belum diketahui ya Mas. Oke. Ya, jadi mungkin banyak kebanyakan orang itu masih berpandangan bahwa nanti kalau lulus itu kerjanya itu hanya di apotek, kemudian ya mungkin susah banget. Padahal sebenarnya sih nggak seperti itu. Oke. Jadi justru kalau di farmasi sendiri itu prospeknya itu luas, prospek kerjanya. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa memang konsentrasi kita itu ke farmasi klinis dan komunitas. Oke. Tapi nanti ketika anak-anak itu melanjutkan ke jenjang berikutnya, sebenarnya banyak sekali pilihan yang bisa ditekuni. Oke. Itu nanti nggak hanya di apotek ya, tetapi kalau untuk komunitas sendiri nanti bisa ke klinik, bisa ke rumah sakit. Yes. Kemudian nanti yang memang minatnya itu di dunia pendidikan nanti juga bisa untuk, kalau sekarang mungkin masih banyak yang bercita-cita jadi PNS. Yes. Jadi farmasi sendiri juga terbuka luas kesempatan untuk di sana. Nanti bisa masuk ke dinas kesehatan seperti kemudian ke puskesmas, rumah sakit, pemerintah ya, Balai POM dan lain-lain. LIPI kalau ingin lebih research ya. Oke. Jadi sebenarnya banyak banget gitu. Makanya saya tadi langsung mengejar gitu. Lebih banyak ke perawatan atau farmasi, ternyata ke perawatan. Oke, kita bakal buka-buka habis ini. Kita bakal mengulik. Silakan untuk kawan Kota Perak yang keping banget bergabung bersama kami. Saat ini nanti kita Pak Wisnu, kita juga nanti akan mulai ya sesi yang kedua nanti. Kita akan mulai untuk kamu yang ingin mendaftar. Sekali lagi itu mendaftar ke SMK Kesehatan Sadewa. Kita akan mulai ya dengan promo-promo yang ada begitu. Jadi ada waktu untuk nanti bisa tanya-tanya. Jangan lupa untuk yang ingin bergabung bersama kami, silakan tagar ketik SMK Kesehatan Sadewa atau SMK Sadewa gitu aja nggak apa-apa. Nama dan pertanyaan Anda. Sekali lagi ya, tagar ketik SMK Sadewa, spasi nama, spasi pertanyaannya ditunggu di 0812 50946 0812 50946. Jangan kemana-mana.
baju menempel. Yeah. Pagi Nisa. Pagi. Mana Siska? Gak berangkat sama kamu? Lah, kupikir berangkat sama kamu. Tadi tuh udah aku telepon gak diangkat. Terus aku WA juga gak direspon. Minggir. Woi. Ngapain sih? Pagi guys. Duh, soir nih, aku telat. Kamu pakai parfum segalon ya? Gila, wangi banget. Kamu kayak Mbak Kunti deh, sis. Wangi ya, wangi kan? Nih. Ih, apa sih? Buat apa? Jorok, stop. Jadi gini loh, air di rumah tuh nggak ngalir, mati dari kemarin. Jadi aku tuh nggak mandi. Bete banget kan? Giliran butuh mandi pagi malah nggak ngalir. Gila, emang air dia sering kayak gitu di tempatku. Sama dong dengan aku. Waktu ada kelas pagi, aku kan juga nggak mandi karena air keran keruh. Oh bisa sih, udah lapor belum? Kalau ada layanan yang buruk gitu, dilaporin aja ke instansi terkait. Lapor kemana? Lapor, ini juga rugi kali nih. Selama ini kan kalau kita laporan, paling juga nggak ditindaklanjuti. Jangan salah ya, kita sebagai masyarakat harus aktif memonitor layanan publik yang kita terima. Hal ini kita lakukan untuk memastikan kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Aduan yang kita berikan itu salah satu bentuk fungsi kontrol kita sebagai warga negara kepada penyelenggara layanan. Dari sisi penyelenggara layanan, aduan yang kita berikan ini jadi mekanisme feedback atas kinerja layanan mereka. Sehingga kedepannya nih, mereka bisa memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada kita. Kalian bisa adukan ke layanan aduan yang ada di masing-masing daerah kalian. Sekarang udah banyak kok. Kalau yang nasional ada tuh, lapor.go.id. Kalau air bersih kan juga bisa ke PDAM atau masing-masing Pemda. Tuh, biar kalian berdua bisa mandi. Sebentar, emang kamu udah mandi? Dan layanan masyarakat ini persembahan dari IDEA Yogyakarta dan Pemkab Bantul. Rul, perasaan dari tadi nggak ada gitu ya, lihat ada ATM di pinggir jalan gitu. Di daerah sini mah emang jarang nih ada ATM. Emang mau ngapain sih? Aku tuh mau transfer nih, mau belanja online. Ya elah, gaya boleh fashionable, tapi jangan ketinggalan zaman gitu ah. Lah, malah ketinggalan zaman apaan sih? Kan sekarang udah ada tuh mobile banking dari Bank BPD DIY. Bank BPD DIY Mobile bertransaksi dalam satu genggaman, transfer antar rekening atau bank, pembelian pulsa seluler prabayar, pembayaran tagihan telepon rumah, PDAM, retribusi pasar dan rusunawa Kabupaten Sleman, PBB, pajak daerah, dan tiket kereta api. Nikmati layanan Bank BPD DIY Mobile sebagai sarana mempermudah transaksi non-tunai Anda melalui ponsel sehingga dapat diakses secara aman dan nyaman tanpa meninggalkan kesibukan dan tempat Anda. Radio Kota Merah. The Soul of Jogja.
pergi melangkah juwita. Tahukah kau hatiku pergi melangkah. Ngobrol kanan kiri seputar tema sana sini hanya di @angkringan Kota Perak. Yes, masih di @angkringan Radio Kota Perak bersama dengan SMK Kesehatan Sadewa. Dan langsung saja kita akan berbicara banyak ya. Kali ini masing-masing keahlian, kompetensi kalian akan kita bicarakan. Terus kalaupun milih di situ, kamu nanti akan dapat apa aja gitu kan ya, dan kesempatan kerjanya seperti apa. Baru nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk kita bakal memberitahu tentang alur proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru begitu. Dan sampai kapan, syaratnya apa saja, tunggu. Oke, ini dari Bu Nunung atau Pak Wisnu ini yang akan berbicara banyak terkait dengan farmasi. Oke, monggo silakan. Ya, untuk farmasi sebenarnya nanti kalau untuk di kita spektrum SMK core kompetensi inti nanti akan diajarkan ada beberapa mata pelajaran yang jadi inti wajib gitu kan ya. Jadi yang pertama ada farmakognosi. Itu apa itu? Jadi farmakognosi nanti anak-anak akan diajari terkait dengan macam-macam tanaman obat. Kandungannya apa saja, temulawak, khasiatnya apa saja, benar ya, salah satunya itu ya. Oke. Jadi kemudian farmakologi. Itu apa itu? Farmakologi nanti anak belajar tentang penyakit dan obatnya. Jadi kalau gejala-gejala seperti ini obat yang tepat seperti apa. Kalau ternyata alergi sama obat itu alternatifnya apa dan sebagainya. Iya. Farmakologi. Kemudian berikutnya ada pelayanan farmasi. Nah, pelayanan farmasi ini nanti sebenarnya kalau di kurikulum lama dia dipecah jadi 2 mapel, cuman di kurikulum K13 jadi 1 pelayanan farmasi mempelajari tentang ilmu resep. Jadi anak-anak nanti bagaimana membaca resep. Benar ya, terus dokter kan ya. Kemudian menentukan dosis ya. Apakah menghitung dosisnya kira-kira dari resep yang tertulis di situ overdose enggak nih? Kalau overdose apa yang harus dilakukan? Kemudian ini malah tadi disampaikan Bu Nunung, anak-anak kadang karena tadi ya matematika harus kuat di situ ya. Kemudian ilmu resep juga nanti meracik kalau sudah dihitung dosisnya, kemudian ini bisa dikerjakan. Di screening lagi, ini kompatibel, apa nggak ada inkompatibilitas ya. Jadi senyawa A tambah senyawa B kan kadang kalau dicampur mungkin agak nyampur kah atau mungkin ada perubahan dan sebagainya, itu kan juga harus di screening juga. Ini bisa dikerjakan, baru mereka nanti mengerjakan meracik. Meracik, kemudian meracik obat dengan istilahnya kalau di farmasi ada lege artis gitu ya, dengan seni gitu ya. Karena memang nggak asal meracik, mana yang lebih dulu dicampurkan, dimasukkan, mana yang akhir itu kan ada aturannya juga. Jadi bisa jadi bahannya sama, tapi kalau urutan pencampurannya nggak sesuai, bisa jadi mungkin nanti juga hasilnya beda. Apakah itu ada ilmu kimianya ya? Kimia berarti ya, lebih ya. Kimia. Kemudian selain itu juga nanti setelah meracik, kemudian bagaimana mengkomunikasikan kepada pasien. Cara minumnya seperti apa, setelah makan atau sebelum makan, atau diantaranya seperti itu biasanya ya kan. Kemudian selain ilmu resep juga administrasi farmasi. Makanya sebenarnya farmasi ini sebenarnya cukup luas ya, karena memang mereka selain paham benar dengan yang namanya ilmu eksak tadi, matematika, IPA, mereka juga ilmu sosial, akuntansi Mas ini. Iya betul ya. Manajemen ya. Jadi di manajemen, kemudian akuntansi dan itu nanti dipelajari di administrasi farmasi. Bagaimana perencanaan obat, menentukan
kita pesan berapa untuk periode depan nih. Kemudian bagaimana proses pengadaannya. Kita pilih kemudian metode-metodenya dan sebagainya. Itu nanti dipelajari juga di administrasi farmasi. Jadi ada empat core kompetensi tadi kalau di farmasi. Jadi farmakognosi, farmakologi, pelayanan farmasi yang dari ilmu resep dan administrasi farmasi. Tuh, ya kan luas kan? Nah, itu benar luar biasa begitu. Ibu Nurul akan menjelaskan juga terkait dengan lapangan kerja. Nah, itu juga penting juga nih. Ilmunya sudah dapat nih, lapangan kerjanya. Kenapa banyak yang milik keperawatan? Is oke. Ini sekarang kita ke farmasi nih. Nah, bagaimana akhirnya peserta didik jadi ngerti karena memang kesempatan kerjanya banyak begitu. Mau silakan Bu Nunung. Ya, kalau pengalaman selama ini untuk sekolah yang sekolah-sekolah farmasi semakin hari semakin banyak ya. Mungkin untuk tingkat universitas juga seperti itu. Tetapi ternyata di lapangan mencari tenaga teknis kefarmasian itu kok tetap susah gitu ya. Jadi kalau untuk SMK sendiri kenapa banyak diminati? Itu karena kalau dari testimoni mungkin teman-teman yang dia itu punya apotek seperti itu, anak-anak SMK itu lebih terampil begitu. Karena memang sudah ready ya kan, dapat dari sekolah waktu itu. Terus bidang kerja ke mungkin saya tambahkan ya. Jadi meskipun di kita ada farmasi klinis komunitas, sebenarnya peluangnya luas sekali Mas. Bahkan anak-anak kita juga yang lulusan alumni ada di industri juga, PBF juga. Jadi PBF itu pedagang besar farmasi ya, jadi distributor. Nah, jadi sebenarnya peluang kerjanya gimana kalau lulus farmasi? Banyak. Satu, rumah sakit. Jelas farmasi, rumah sakit pasti membutuhkan. Kemudian klinik-klinik. Kemudian apotek. Itu sekarang banyak banget ya. Apotek kan di mana saya berjamur kayak tukang tambal ban gitu. Benar, 24 jam juga ada. Ini 36 jam lah. Jadi memang butuh peluang kerjanya masih sangat luas. Kemudian selain itu juga nanti di distributor farmasi, kemudian di industri farmasi. Meskipun kalau di Jogja mungkin tidak terlalu banyak industri ya, tapi kalau distributornya kan masih tetap ada. Betul. Jadi memang di situ tetap dibutuhkan. Kemudian pun kalau misalkan nanti, dan alhamdulillah Mas, ini alumni kita kebanyakan hampir rata-rata nanti mereka bekerja sambil kuliah memang. Keren banget. Jadi dapat ilmunya, dapat duitnya. Itu kan luar biasa. Meringankan orang tua lah. Nanti kalau untuk bayar kuliah bisa dari uang sakunya sendiri. Jadi rata-rata misalkan nanti paginya mereka kerja di apotek, siangnya kuliah, atau paginya kuliah mereka sorenya di apotek, seperti itu. Rata-rata hampir sebagian besar siswa kita. Dan farmasi ini sebenarnya biasanya waktu tunggunya juga termasuk kecil ya Bu Nunung. Biasanya kita belum lulus saja kita sudah di antri untuk bisa diterima. Sudah habis ya. Jadi anak-anak banyak yang bekerja di Jogja atau luar Jogja untuk farmasi sendiri, lulusan dari SMK Kesehatan Sadewa. Kalau kebanyakan dari hal yang di Jogja. Cuman memang karena kita alumni sendiri sebenarnya seluruh Indonesia juga sih Mas. Jadi itu. Tapi report dari mereka begitu kan apa? Saya tuh sekarang udah bekerja di sini nih gitu. Itu ada BKK ya, Biro Kerja Khusus yang nanti mereka biasanya menyiapkan anak untuk bekerja atau studi pasca lulus. Nah, biasanya nanti ada laporan alumni untuk apa istilahnya ya? Penelusuran ya, alumni tracer itu. Jadi tracing anak-anak ini berapa lama waktu tunggunya sampai dapat kuliah. Rata-rata anak juga kalau disampaikan banyak kan memang di Jogja karena memang mayoritas siswa kita juga, tapi juga kita juga ada beberapa siswa kita yang di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa Timur, karena memang tersebar gitu karena juga siswa kita banyak juga pendaftar yang dari sana-sana juga. Ini langsung ke pertanyaan aja boleh ya? Apa kabar untuk tagar SMK Kesehatan Sadewa? Ini namanya Mas Adi atau Pak Aditya, sorry banget. Untuk nilai wajib dari dari mata pelajaran yang wajib tadi itu ada minimalnya atau tidak? Terutama untuk matematikanya kan dan IPA terutama seperti itu, ada minimalnya atau tidak begitu. Dan ketika tidak memenuhi nilai rata-rata atau nilai yang diwajibkan seperti itu, gimana dong? Padahal ingin memilih salah satu kompetensi yang ada di SMK Kesehatan Sadewa. Monggo. Jadi sebenarnya kalau di kita nanti ada ujian masuk Mas ya. Jadi ada ujian masuk karena kondisi pandemi ini kita online. Kalau dulu kita juga offline. Jadi ada ujian masuk online di mana nanti di ujian masuk itu ada mapel bahasa Inggris dan matematika yang kita ucapkan. IPA ya, ada IPA, matematika dan bahasa Inggris. Jadi ada 3 mapel itu. Pak Aditya. Kemudian nanti jadi kita KKM-nya itu adalah keseluruhan nilai ujian. Jadi keseluruhan nilai ujian kita rata-rata kalau dia memenuhi minimal 7,0 kita luluskan. Gitu. Jadi ada ujian tertulis tadi yang ujian mapel
matematika, bahasa Inggris dan IPA, kemudian interview. Ya, interview dengan calon siswa dan calon wali siswa. Oh, jadi, iya, itu kapan itu berarti setelah diterima ya? Itu bagian dari proses Ya, langsung. penilaian juga. Nah, jadi nanti setelah anak-anak melakukan ujian tulis, kemudian dilanjutkan ujian interview. Kalau sekarang juga online juga karena memang kondisinya seperti ini. Berarti via Skype gitu ya berarti? Nah, kita biasanya pakai Google Form dan sebagainya. Oke. Kemudian nilai kalau sebelum lulus nilai raport ya, tapi kalau setelah lulus kita menggunakan nilai SKL ya, surat keterangan kan ada nilainya itu. Betul, nah, dari sekolah ya? Nah, nanti itu kita baru rata-rata semuanya. Dan ujian kesehatan ya, ujian tes kesehatan. Karena kita kan nggak boleh buta warna dan sebagainya. Iya, bener. Obat kan warna-warni ya kan. Langsung dijawab Pak dari Bapak Aditya tadi. Sebenarnya berapa banyak sih untuk siswa yang akan diterima? Berapa lokal kelas? Mohon maaf, siswanya berapa itu untuk farmasi, KIP farmasi berarti? Kalau farmasi kita masing-masing kampus 36, jadi total 72 ya. 72. Jadi di Babarsari 36, di Moyudan 36. Untuk ujiannya kapan ya? Ini serentak bersama-sama atau ketika kita daftar langsung ada ujian sendiri begitu? Kita tiap pekan, jadi setiap akhir pekan. Jadi nanti setiap pendaftar kita akan masukkan di grup dulu, kemudian informasi-informasi persyaratan kita sampaikan di grup, kemudian termasuk nanti kayak mengisi formulir pendaftaran secara online dan sebagainya. Baru nanti di setiap akhir pekan hari Sabtu kita lakukan ujian secara bersama untuk pendaftar di pekan itu. Oke, malam minggu bersama dengan SMK Kesehatan Sadewa. Bagus itu ya. Apa kabar untuk Lulu Vista? Ibu atau siapa mohon maaf? SMK Kesehatan Sadewa ini bikin merinding karena banyak banget prestasi yang diraih. Lab farmasi maupun keperawatannya juga keren. Oh, ini berarti udah pernah mungkin ya. Sudah pernah mungkin siswa ini ya. 2 laboratorium di setiap jurusan, keren banget. Jadi yang mau jadi tenaga medis profesional bisa ke SMK Sadewa. Tuh, itu dari Mbak Lulu Vista. Terima kasih banget. Apa kabar untuk SMK Kesehatan Sadewa dari Mas Yoga? Terima kasih banget. Untuk keperawatan, sebenarnya ada nggak syarat masalah tinggi, seperti tinggi badan begitu? Yang aku tahu memang sih perawat itu tingginya rata-rata banget ya, jadi nggak ada yang pendek ya, gitu. Ada syarat itu atau enggak? Nah, saya silakan, Ibu Elis. Kalau syarat tinggi badannya sebenarnya kalau ini ada ya, kayak gitu kan ya. ada kan gitu. Ada, tapi karena kita anak SMA itu kan masih dalam masa pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan gigi sudah selesai deh. Mereka udah selesai kalau gigi. Tinggi badan. Oh iya, oke. Jadi kita tidak mematok yang saklek harus seperti ini, nanti takutnya anak-anak yang sebenarnya masih kecil tapi bisa tinggi kan kasihan juga. Oh yes, oke betul. Di angka 150, 145 kita masih bisa. Untuk cewek ya? Untuk perempuan, laki-laki juga sama. Sama. Karena kita pernah punya pengalaman Mas, kelas satunya kecil sekali. Ternyata kelas 2, kelas 3 dia udah lebih tinggi dari teman-temannya lain seperti sering itu. jajan di kantin mungkin. Jadi tambah gede. Untuk tinggi kita masih belum patok. Belum patok ya. Jadi karena memang masanya masih masa pertumbuhan. Biasanya kita motivasi aja untuk nambah tinggi kalau memang nanti ke depan dia mau tetap melanjutkan studi ke perawatan. Oke. Berikutnya apa kabar untuk SMK Kesehatan Sadewa? Dari ini Ibu kalau ini. Namanya Ibu Sani yang ada di Prambanan. Terima kasih banget. Alur untuk pendaftaran pandemi Covid seperti ini, saya perlu datang. Saya deket sih dengan RSKIA Sadewa. Oh, deket ya berarti ya, bener ya. Prambanan deket banget ya. Atau seperti apa ya untuk alurnya? Mau silakan. Ini kita jelaskan pelan-pelan ya. Karena mungkin akan ada beberapa hal yang harus dilakukan secara online begitu. Mau silakan. Ya, kalau untuk pendaftarannya itu kalau sekarang karena sudah mulai new normal ya. Emang sudah bisa datang ke sekolah? Kan baru siap-siap loh kita. Iya, siap-siap. Tapi tetap ya kita bisa menerima secara offline karena beberapa orang tua mungkin ribet ya kalau online itu entar sinyal entah apa gitu kan. Nah, kita boleh Bapak Ibu semuanya itu boleh datang langsung ke masing-masing kampus. Tapi tetap dengan protokol kesehatan ya, pakai masker, kemudian jangan lupa cuci tangan dan pakai hand sanitizer seperti itu. Kemudian nanti tetap membawa beberapa persyaratan ini. Ini langsung aja ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, monggo silakan. Ini tolong diikuti ya Bu ya. Ini syaratnya apa saja seperti itu. Kita pelan-pelan saja, monggo silakan. Jadi nanti kalau secara offline, nanti Bapak Ibu bisa, ini offline dulu, Bapak Ibu langsung datang ke kampus 1 atau kampus 2. Kalau kampus 1 di RSKIA Sadewa lantai 3. Kalau di kampus 2 itu di Moyudan. Jalan Gedongan Klangon Moyudan itu nanti setelah itu sambil membawa beberapa syarat. Yang pertama, ini syarat wajib ya, mohon maaf ini wajib yang perlu dibawa ya. Jadi nanti jangan sampai kesingsal terus nanti bolak-balik gitu. Capek nanti ya. Yang wajib apa monggo? Yang wajib nanti harus bawa bukti SKL.
SKL itu kita dapatkan dari SMP. Jadi Iya. sekolah sudah memberikan ini Iya, ya. sudah. Oke. Nanti SKL-nya asli dibawa, kemudian difotokopi satu, nggih. Kemudian fotokopi kartu keluarga, akte. Kemudian nanti bisa juga fotokopi kartu beasiswa khusus warga Sleman tentunya, nggih. Kenapa Sleman dapat beasiswa? Saya mau nanya dulu. Iya kan biasanya dari SMP itu udah ada dapat beasiswa. Oh, jadi lanjutin begitu ya. bisa. Oke. Kalau asli Sleman ya, nanti kita bisa lanjutkan di SMK kita. Kemudian nanti bawa pas foto 3x4 5 lembar. Nanti sampai di sekolah Bapak Ibu akan mengisi formulir pendaftaran. Oke. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu akan dimasukkan dalam grup untuk mengikuti tes-tes selanjutnya. Karena tesnya tetap kita online seperti itu. Tes online itu berarti otomatis harus menggunakan media daring. Iya, Artinya benar dengan sekali. kuota begitu ya, Iya, gitu. kuotanya cukup minimalisir. Kita minimalisir ya, artinya kita cuma pakai Google Form aja. Oke, jadi tidak akan membebani oleh siswa maupun wali. Insya Allah tidak. Wali siswa seperti itu ya. Iya. Itu saja yang perlu dibawa. Iya, itu aja. Seperti itu ya. Itu kalau offline ya Mas ya. Nanti kalau online bisa diklik langsung aja di ppdb.smkkesehatansadewa.sch.id ya. Langsung search aja Bu, SMK Kesehatan Sadewa .sch.id gitu dan ada ketemu. Ya, nanti di situ ada PPDB, nanti langsung akan diarahkan untuk mengisi formulir online. Kemudian diarahkan untuk kontak Bu Elis ya. Langsung kok begitu kita buka langsung tek gitu kan. Iya. Hubungi Bu Elis gitu terus sudah ada, langsung aja klik aja gitu warna hijaunya gitu karena dia lari-lari ya. Nah, itu nanti langsung terhubung. Sebenarnya kita berbicara terkait dengan dengan pandemi ini sebenarnya begitu. Kesusahan apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh teman-teman SMK Kesehatan Sadewa begitu untuk penerimaan siswa sendiri begitu? Ya, kalau kesulitan mungkin karena memang kita selama ini terbiasa dengan sistem offline Mas ya. Oke. Jadi beberapa orang tua di beberapa wilayah juga mungkin terkait dengan pengisian, kemudian sinyal dan sebagainya juga agak kurang begitu memahami, sehingga memang ini cukup jadi persoalan kan biasanya sering banget nanya gitu ya. Jadi Bu habis ini apa Bu, ini diisi apa dan sebagainya. Jadi itu yang jadi agak kesulitan juga. Cuma memang kita sudah upayakan dengan pembuatan form yang semudah mungkin untuk diisi, sehingga memang harapan kita itu mengurangi kesulitan dari orang tua untuk melakukan proses pendaftaran secara online. Kemudian juga karena memang ini masa-masa COVID-19 yang orang tua juga dan anak-anak tidak keluar rumah, sehingga kadang juga informasi-informasi terkait dengan sistem pendaftaran seperti ini jadi agak kurang bisa terjangkau luas gitu ya. Karena biasanya kita masang-masang spanduk bagi brosur dan sebagainya itu kan jadi tidak bisa lebih leluasa. Kita hanya bisa mengandalkan media sosial akhirnya gitu, sehingga memang ini jadi cukup ya, tapi sebenarnya alhamdulillah kalau untuk Sadewa sampai dengan hari ini tidak jadi persoalan yang cukup signifikan, karena memang sampai hari ini kita sudah cukup banyak yang mendaftar. Jadi monggo ini kita sekaligus mungkin promo-promo tadi ya yang kita akan sampaikan di HUT 8 SMK Sadewa sekaligus saja ya. Oke. 5 Juni kemarin ulang tahun dari SMK Kesehatan Sadewa, tentu ada beberapa promo-promo yang akan diberikan begitu. Mungkin terkait dengan potongan-potongan apa gitu. Mau silakan. Ya. Jadi sebelum saya sampaikan terkait dengan promo, memang kita alhamdulillah kalau Sadewa ini adalah SMK Kesehatan pertama di Sleman Mas. Jadi yang tertua. Tertua jadi, ya? Iya, di Sleman ya. Jadi semua SMK Kesehatan baik farmasi keperawatan di Sleman biasanya dulu pas ujian praktek pertama kalinya mesti nggak punya ke Sadewa. Oke. Semua SMK di Sleman nggak punya ke Sadewa. Jadi Sadewa dan alhamdulillah karena kita punya komitmen untuk bersama-sama maju gitu ya, agar kompetensi lulusan kita standar secara bareng-bareng baik gitu. Kita juga melakukan pembinaan ke SMK tadi. Jadi kalau yang tahun ini ujian praktek kejuruan di Sadewa, biasanya selama setahun itu nanti Bu Nunung, Bu Elis ini akan datang ke SMK tadi untuk pembinaan agar tahun depan mereka bisa siap ujian praktek sendiri. Tidak harus bareng-bareng lagi. Oke. Karena kita memang komitmennya maju bersama. Yes. Nah, untuk HUT ke-8 ini alhamdulillah mungkin bisa dicatat ya. Oke, gimana ini? Karena ini cukup menggiurkan ini promonya. Kita sebagai bentuk syukur kita sudah 8 tahun membersamai anak-anak bangsa gitu ya. Itu angka yang sangat luar biasa banget loh. Tidak terputus, tidak terputus gitu kan. Jadi kita ada 2 program Mas ya. Yang pertama program untuk yatim piatu. Oke. Untuk yatim piatu, yatim dan piatu. Jadi ada 3 golongan. Untuk yatim piatu kita bebas biaya sekolah
semuanya 100% bebas biaya sekolah selama 3 tahun. Alhamdulillah. Sampai dengan lulus. Oke. Silakan nanti bagi Bapak Ibu yang punya saudara putra putrinya yatim piatu bisa mendaftarkan ke Sadewa untuk farmasi ya Bu ya. Oke. Jadi untuk farmasi nanti mereka bisa mendaftar Sadewa dan bebas biaya selama 3 tahun. Dengan menunjukkan apa ya, Nosewu? Mohon maaf. Ya kalau itu ini surat keterangan kematian. Oke, seperti itu ya. Dari bapak dan ibunya. Mm-mm. Kemudian dan syarat yang lainnya tadi. Oke, langsung dijapri loh. Untuk anak panti asuhan adakah 100% gratis kan langsung dijapri langsung. Ini barusan lo bener loh. Ya. Lanjutkan dulu Pak, nanti baru kita Kemudian jawab. untuk yatim, Ya. kan tadi yatim piatu udah Oke. nggak punya bapak nggak punya ibu. Untuk yatim yang sudah nggak punya bapak, kita bebas biaya SPP selama 3 tahun. Alhamdulillah. Jadi karena kan memang biaya pendidikannya tidak hanya SPP sebenarnya ya. Kalau Oke. tadi ada biaya operasional, jadi nanti kalau yang yatim piatu bebas semuanya. Oke. Kalau yang yatim bebas SPP selama SPP. 3 tahun. Sorry banget, SPP-nya berapa sih? Maksudnya SPP-nya 200 per Tuh, bulan. lumayan kan, Ya. 3 tahun loh, kemarin loh. Berapa? Ada pilihannya. Oh, ada pilihannya. Oh, ada Iya, pilihannya. tahun ini ada pilihannya. Tapi kan kalau untuk yang yatim berarti dia bebas ya itu 200 Iya, per benar. bulan. 200, luar biasa banget loh, 203 tahun kan ya. Lanjut Pak, Iya, monggo. Kemudian untuk yang piatu berarti yang sudah ibundanya meninggal, Betul sekali. kita untuk program ini nanti ada bebas SPP selama 1 tahun. Oh, luar biasa banget. 1 tahun cukup membantu sebenarnya. Iya. Seperti itu. Dan nanti ini kita hanya buka sampai dengan akhir pekan ini Mas. Oke, sampai pekan ini aja. Jadi sampai akhir pekan ini Oke. 12 Juni. 12 Juni. Iya. Oh iya benar, berarti Sabtu. akhir pekan ini ya. Karena kita Informasinya kok agak terlambat kita iya, ya. kan kita baru diundang sekarang. Oh iya. Oke, mohon maaf. Oke. Kemudian selain itu kita juga punya program yang lain untuk HUT SMK Sadewa yang ke-8 yaitu nanti bebas biaya seragam. Terus apa lagi? Ini kayaknya saking banyaknya ya. Kita langsung buka di sini buku pintar. Bebas biaya seragam dan Apa nih? cukup nanti biaya operasional dibayarkan dulu 500.000. Oke. Kemudian bebas Kuliah apa lagi? Ya, mungkin tambahan ini dari Waka. Waka Kesiswaan, Ibu Elis yang biasanya di WA. Kalau Anda tidak tahu, maka saya tidak akan WA. Gimana Bu Elis? Apa aja yang dibebaskan begitu? Oke. Yes. Ini Bu Elis baru membuka Iya, buku pintarnya buku nih. pintarnya begitu. Gimana? Iya. Untuk Tadi udah disebutkan ya gratis biaya. yang yatim piatu, yatim sendiri piatu sudah. Oke, setelah itu Oh, yang biaya operasional Pak Wisnu. Oke, Lupa operasional. ya tadi gratis biaya operasional. Jadi kalau yang ini kalau yang bukan yatim piatu ya, Oke. itu nanti selama pendidikan atau pandemi, dulu oke. ini, waktu daftar pertama itu cukup bayar 500.000 dulu. 500.000 saja. Iya, ulang. itu nanti untuk biaya pertama kali. Nanti yang Bukan tempat tak, bukan ya? Tapi setelah setelah diterima. terima kan? terima, Oke. iya, nanti cukup bayar 500.000 dulu, Oke. baru nanti langsung bisa diterima, nanti sisanya bisa diangsur. Diangsur gitu. Jadi Iya. ini juga jadi bebas biaya SPP selama 1 tahun. Oh. Bagi tidak hanya yang yatim piatu tapi yang sampai dengan akhir pekan ini tanggal 12 memilih jurusan farmasi. Farmasi, oke, Jadi siap. bebas biaya SPP selama 1 tahun. Terus? Bebas biaya seragam Heeh. dan biaya operasional cukup dibayarkan terlebih 500.000. 500.000 untuk itu ya, untuk booking tempat ya berarti ya. Ya. Ini langsung saya baca boleh? Apa kabar SMK Kesehatan Sadewa? Nama saya Inka Hartini. Mau tanya seputar SMK Kesehatan Sadewa tentang farmasi. Langsung ke farmasi. Bu, kita udah jelasin, berarti ada lagi. Kalau lulusan farmasi mau bekerja di industri farmasi tapi belum memiliki bukti seperti sertifikasi kompetensi, terus gimana dong? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ini? Kalau untuk karena memang ini lulusan 2020 ini kan kita kalau biasanya kan kita ada uji kompetensi Mas ya dengan lembaga sertifikasi profesi yang nanti anak-anak mendapatkan sertifikat yang dia punya logo Garudanya Garuda, itu iya, betul. sehingga itu bisa diakui tidak hanya di Indonesia tapi juga negara-negara lain yang Lain, bekerja sama di betul. Indonesia. Selain itu kita juga ada sertifikat kompetensi dari lembaga profesinya. Oh, profesinya Organisasi di- profesi Oh, kita oke. ada namanya PAVI, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, yang dia nanti menaungi semua lulusan SMK dan D3. D3. Jadi kita ada 2 serkom sebenarnya dari anak-anak. Cuman tahun ini karena 2020 dengan kondisi yang seperti ini memang ketika anak-anak lulus
mereka belum dapat karena belum ujian kompetensi. Oh iya betul ya. Karena kan kemarin dihapus ya Iya, untuk iya, yang betul. UPK uji Ujian, prakteknya. betul. Tetapi insya Allah nanti untuk Sadewa kita tetap akan menyelenggarakan ujian ujian sertifikat kompetensi Yes. dengan LSP, dengan lembaga sertifikat profesi dengan di bulan Juli insya Allah. Bulan Juli dan ini memang agak ketat protokol kesehatannya karena memang kita masih dalam kondisi yang seperti Walaupun ini. new normal ya. Iya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, tapi belum memiliki bukti sertifikat kompetensi, berarti bisa ikut gitu kah? Atau bagaimana ya? Bisa ikut ya? Tapi memang nanti kalau selama ini kalau memang belum punya Serkom, asal nanti mereka sudah punya ijazah, kemudian punya apa satunya UNBK juga nggak ada ya, SHUN nggak ada ya, ijazah dan kemudian punya sertifikat yang cukup memadai, insya Allah tetap bisa diterima kalau di institusi farmasi ya, karena memang kita yakin mereka sudah cukup kompeten. Tapi memang nanti kalau untuk ini kebetulan juga untuk siswa farmasi bisa nanti mendaftarkan untuk UKOM di Sadewa, di bulan pertengahan Juli insya Allah kita akan laksanakan. Nanti informasi ikutin aja untuk sosmednya, mungkin bisa diinformasikan sosmed dari SMK Kesehatan Sadewa, apa sosmednya? Atau Facebooknya, atau IG-nya begitu? Ya kalau IG-nya nanti klik aja SMK Kesehatan Sadewa. Itu aja, oke. Ya, kalau nanti khusus PPDB nanti ada Sadewa 89. Oke. Sadewa _89 maksud saya. Seperti itu ya? Iya kalau. Ini dari Mbak Dewi Hadi yang tadi sempat dijelaskan, dia langsung di April beneran loh. Untuk anak asuh panti asuhan 100% gratisnya atau seperti apa? Saya ada 2 panti asuhan dengan anak kelas 3 SMP, ada 25 anak, luar biasa nih. Kalau benar gratis, tak daftarin di sana. Oh, belum tentu yang anak yatim piatu perlu disantuni. Bisa jadi keluarganya mampu, bisa jadi masih lengkap ortunya tapi perlu disantuni. Kalau bapak ibunya tunanetra dan anaknya dititipkan ke panti asuhan, seperti itu. Bagaimana dong gitu? Dan adakah gitu keinginan dari SMK Kesehatan Sadewa untuk MOU? Ini bener loh, ini harapannya loh. MOU begitu dengan panti asuhan. Ini namanya Panti Asuhan Putri Hoirunisa gitu. Monggo silakan. Untuk yang nggak mampu biasanya kita memang nanti upayakan dengan banyak beasiswa Mas ya. Jadi beasiswa yang kita coba ajukan. Jadi kalau selama ini memang programnya sementara kita untuk yatim piatu, yatim dan piatu. Nah untuk yang non yatim piatu, misalkan tadi orang yang nggak mampu dan sebagainya, kita biasanya juga ada pengurangan-pengurangan. Jadi misalnya nanti kita ada anak yang misalkan kemarin bapak ibunya masih ada, cuma memang bapaknya sakit, menahun kronis, kemudian tidak bisa bekerja sehingga tidak ada tulang punggung keluarga, kita bebaskan BSP juga ada. Kemudian kita juga upayakan dengan pengajuan beasiswa ke banyak lembaga gitu ya. Jadi kemarin misalnya pada saat sebelum Lebaran kita mengajukan ke IZI yang kantornya dekat sini ya. Iya. Inisiatif Zakat Indonesia, alhamdulillah 5 anak kita bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Kemudian kadang ketika kemarin ada informasi beasiswa dari Basnas dan sebagainya, kita juga sampaikan ke anak-anak setiap informasi beasiswa yang kita kira bisa kita kita coba masuk gitu ya, kita akan informasikan ke anak untuk segera menyiapkan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Jadi memang selain anak-anak yoga nanti kita minta untuk aktif mencari informasi beasiswa, kemudian dari guru-guru juga kita punya orang-orang yang aktif mencari informasi beasiswa. Jadi nanti informasi itu sampaikan anak sehingga nanti juga bisa membantu untuk anak-anak mengenai biaya pendidikannya. Untuk prestasi, nah kita berdua nih, prestasi dari SMK Kesehatan Sadewa itu luar biasa banget. Mau silakan kita sedikit memberikan informasi. Prestasi Sadewa, alhamdulillah kita SMK Sadewa 8 tahun ya, kita sudah meluluskan berapa Bu? 8 kali 36. Salah, saya matematika agak bodoh. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 kali lulusan ya? Yes, betul. Alhamdulillah kita untuk peringkat UN kita pernah 3 tahun berturut peringkat 1 SMK Swasta Sleman. Luar biasa, keren. Dan kalau sampai 6 kali lulusan ini, alhamdulillah selalu minimal nomor 2 lah gitu. Nomor 2, berarti artinya terhitung begitu ya. Bahkan kita prestasi terbaik kita untuk peringkat UN kita pernah nomor 4 seluruh SMK swasta dan negeri. Luar biasa Sleman. Jadi kita di atas SMK negeri gitu ya. Wes, bangga itu ya, bangga. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah selama 2 tahun terakhir 2018, 2019 dan 2020 kita ada lebih dari 16 piala yang kita hasilkan. Itu biasanya lomba apa ya? Satu, kemarin terakhir kita lomba kompetensi siswa LKS, siswa SMK tingkat DIY. Jadi itu seluruh
SMK di DIY biasanya ada lomba kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah di kesehatan tuh ada health and social care dan farmasi. Alhamdulillah kita peringkat 1 dan peringkat 3. Luar biasa. Sebenarnya insya Allah ini kalau tidak ada masalah, kok karena COVID-19 ini kita mewakili DIY di tingkat nasional untuk LKS keperawatan. Di Kalimantan. Kalimantan. Semoga nanti berakhir cuma diundur aja. Harapannya kan begitu, ya kan? Kalau rencana awal mungkin sekitar bulan Juli ya atau Oktober saya lupa. Oktober ya. Jadi semoga sudah bisa dilakukan. Kita mewakili DIY di tingkat nasional. Kemudian juga kita beberapa kali mengikuti seperti kemarin juara 1 video tentang promosi kesehatan di Stikes Bethesda, kemudian kreatif ya, tidak cuma update status ya. Kemudian juga beberapa kali kita lomba cerdas cermat farmasi dan keperawatan juga mendapatkan penghargaan alhamdulillah. Kemudian kita pernah juara 3 tahun kemarin ini 2019-2020 lomba upacara. Itu ada lombanya juga ya. Ini keren loh ya. Hormat lama-lamaan gitu. Iya, jadi SMK kesehatan yang ada pasukan. Kontinya begitu deh. Keren ini. Iya, keren banget. Namanya Bayangkara Santiwira. Keren kan? Keren banget. Oke. Kita walaupun di kesehatan kita banyak sekali ekstranya kayak gitu. Ekstranya apa aja? Baris-baris. Iya, baris berbaris itu baru terbaru. Tapi walaupun baru, alhamdulillah tuh tadi udah menang ya. TUB. Kemudian kemarin kita nyoba ikut yang apa namanya? Yang di mana? Dari SMA 11 itu. Kemudian ini juga mau ikut lagi tapi karena COVID ini jadi nggak jadi. Tapi nggak apa-apa. Iya, kemudian kita ada Dewan Ambalan. Terkait dengan pramuka. Kemudian ada OSIS juga. Ada keputrian itu wajib ya. Wajib. Jadi di SMK Sadewa ini kita membina selain tadi dari akademis, kita jadi dari sisi rohaninya juga kita bina semuanya. Jadi kalau yang Islam nanti ada namanya keputrian. Kalau yang non Muslim nanti ada namanya Persikris. Ya, Persekutuan Siswa Kristen Katolik nanti seperti itu. Kemudian nanti ada PMR, ada bulu tangkis, ada olahraga. Pokoknya nanti kita bikin form. Kemudian nanti yang paling banyak olahraga apa nanti kita adakan. Kita juga ada ini Mas. Cuman memang tahun kemarin kita agak pijat bayi. Iya itu bener loh, pijat bayi. Kalau di Sadewa itu ngantri loh. Itu benar-benar telepon dulu loh, beneran kan ya? Bener-bener. Kita beberapa tahun kemarin kita sudah cukup sukses dengan itu. Cuma tahun kemarin ada perubahan sedikit, jadi kita agak ini mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa coba untuk itu termasuk ekstra malah ya? Iya, kita ekstra. Bukan pendidikan wajib ya malah ya? Bukan. Tapi ekstra wajib. Karena di stadion nanti ada ekstra pilihan dan ekstra wajib. 50.000 loh itu. Berarti naik 75. Tadi untuk nambah prestasi Mas saya bacakan ya. Ada lomba tata upacara tadi, kemudian lomba hand hygiene dance kita juara 1 dan juara 3. Kemudian lomba video promosi Germas tadi juara juara 1. Kemudian cerdas cermat keperawatan di Stikes Notokusumo juara 2. Kemudian lomba mendongeng tingkat SMA sederajat juara 2. Kemudian LKS yang ini biasanya tiap tahun kan ada LKS itu kita alhamdulillah selama ini selalu mesti insya Allah tiap tahun ada dapat dan dapat juara gitu. Siap. Terkait dengan beasiswa kita juga tahu beasiswa yang sekarang sudah berjalan dan masih dilakukan. Mungkin Ibu Nunung mungkin bisa jawab Bu. Terkait dengan beasiswa yang mungkin diberikan begitu oleh sekolah. Beasiswa yang ada di Sadewa ada JPPD Sleman, kemudian JPD Kota Jogja, ada BSM dan PIP, ada beasiswa juga dari yayasan, kemudian Orbit dan Tunas Indonesia, kemudian juga dari Basnas. Basnas ada ya? Itu yang memang sampai dengan saat ini masih ada ya dan diberikan begitu ya? Kalau memang kayak Basnas itu memang kita biasanya informasi kita sampaikan ke siswa yang aktif untuk mendaftar karena memang biasanya kalau dari Basnas itu ada semacam penyaringan kan memang seperti itu dan selalu dapat ya? Ya nggak selalu sih. Gitu kan. Ini luar biasa loh. Jadi kalau
memang kamu termasuk atau putra putrinya termasuk yang berprestasi, kenapa enggak gitu? Karena memang banyak sekali beasiswa yang diberikan oleh SMK Kesehatan Sadewa seperti itu. Tuh kan jam 11 kan? Oh, cepet banget kan? Itu Mas Fitra bisa diwajib loh ya. Sekali lagi terima kasih banget. Kita cuma akan berikan sebuah resume begitu. Silakan untuk yang pendaftar caranya seperti apa mungkin bisa di-review sedikit. Kemudian website resminya di mana? Mau silakan. Ya. Mungkin sebelum mereview tentang pendaftaran sedikit tambahan. Boleh. Udah jam 11 ya. Enggak apa-apa. Tentang, jadi memang kalau tadi disampaikan tentang kompetensi keahlian, kompetensi intinya, sebenarnya kita juga ada kompetensi tambahan yang kita berikan ke siswa melalui beberapa ekstra dan mapel khusus muatan lokal sekolah. Jadi kita ada obat dan kosmetika alami, itu mempelajari tentang jadi berarti kita pembuatan begitu ya? Iya, jadi kayak sabun alami, masker, ya, kemudian termasuk itu produk-produk kita ya, produk di unit produksi tadi sabun alami, kemudian ada produk kreatif kerasan, kita ada membuat keju mozzarella yang asli dari susu dan dari rennet ya, bukan yang olahan pabrik gitu kan. Kemudian bahkan yang non farmasi dan kesehatan seperti kita ngajar anak bikin ekoprint dan sebagainya itu juga kita lakukan gitu. Jadi ya. makanya benar tadi ya, kalau kamu lulus bidangmu misal keperawatan tapi kamu bisa jualan dengan itu tadi ya, bentuk keterampilan yang diberikan mungkin itu ya. Oh iya. Kita ada muatan lokal obat alami, kosmetika alami, kemudian kita ada produk kreatif dan kewirausahaan yang kita memang setiap pekan anak-anak selalu praktek gitu ya. Bikin nasi goreng ada nggak? Nggak mutu ya. Terus dan untuk PPDB silakan nanti Bapak Ibu bisa klik di ppdb.smkkesehatansadewa.sj.id. Informasinya sudah sangat banyak disampaikan. Atau nanti bisa langsung kontak di CP Bu Elis di nomornya, monggo silakan langsung aja bisa disebutkan begitu. 0897 1587 811. Ulangi lagi nomornya. 0897 1587 811. Silakan nanti bisa kontak, kemudian akan dimasukkan ke grup khusus calon peserta didik. Nanti di situ akan disampaikan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, kemudian jadwal-jadwal ujiannya juga. Jadi saya sampaikan ujiannya ada 3, ujian tulis meliputi matematika, bahasa Inggris dan IPA, kemudian ujian interview bagi Bapak Ibu calon atau wali lah gitu ya, dan juga calon siswanya. Kemudian dan tes kesehatan. Jadi ada 3 itu. Kemudian penilaiannya adalah nanti rata-rata minimal 7,0. Insya Allah kita nyatakan lulus sebagai calon peserta didik Mas Sadewa. Jadi yang daftar udah banyak. Jadi kalau bisa nggak usah nanti sekarang aja ya, seperti ya. Sebenarnya untuk wawancara itu sebenarnya pertanyaan cuma gampang. Namanya siapa? Ya, Anda dapat, Anda lulus. Begitu coba gitu ya Pak ya. Gampang kan dengernya ya. Kok gampang ya? Ya, Bu Nunung ada hal yang mau disampaikan terutama buat calon peserta didik terutama untuk farmasi, mau silakan. Untuk yang mau melanjutkan ke tingkat SMK, jangan ragu ya untuk masuk farmasi. Jadi nggak usah takut. Nanti takut hitung-hitungan lah, susah lah, nggak usah takut ya. Tadi sudah disampaikan tentang prospek di farmasi seperti apa, gambarannya, kemudian materi-materi yang didapat itu apa saja, ternyata nggak melulu matematika. Yes, betul. Jadi ternyata juga mengasihkan, menyenangkan begitu aja lah. Oke, ya kan? Jadi nggak usah ragu, silakan aja untuk langsung klik ke pendaftaran di jurusan farmasi SMK Sadewa. Sip, seperti itu. Dari Waka kesiswaan, biasanya agak galak, Waka itu agak galak biasanya ya kan. Silakan. Oke, Bu Elis. Oke. Untuk teman-teman semua lulusan SMP di SMP MTS Sederajat, jangan ragu lagi untuk daftar SMK Kesehatan Sadewa, di mana gurunya masih muda-muda semua ya. Betul, setuju. Oke, pembelajarannya menarik, kita punya 2 gedung, kita punya banyak aktivitas yang cukup menarik. Nggak usah ragu, nggak usah malu, nggak usah takut. Tetap jadi dirimu sendiri, sesuai dengan cita-citamu, daftarkan dirimu, maju bersama kami. Yes, luar biasa banget. Tagline-nya Sadewa, Mas. Apa, Pak? SMK Kesehatan Sadewa, where your future begin. Di mana masa depanmu bermula. Yes, good. Terima kasih banget Pak Wisnu, terima kasih Ibu Nunung, terima kasih Bu Elis selamat bertugas ya. Semoga nanti semua kuota terpenuhi seperti itu juga, dan hal-hal yang diharapkan dengan lulusan dari farmasi, keperawatan bisa didapatkan begitu ya. Oke, dan yang paling pasti Anang bakal balik lagi di Back Office, jangan kemana-mana, tetap di 94,6 Radio Kota Perak. Jogja. Laporkan bahwa korban virus corona di Indonesia kini semakin meningkat. Dede, kamu
jadi daftar kuliah? Ya jadilah, Ma. Hah? Nggak bisa ditunda? Kan sekarang virus lagi di mana-mana. Ya nggak bisa dong, Ma. Aduh, terus pas daftar kalau nanti kamu ketularan gimana? Oh, pokoknya gini aja, kamu harus siapin masker, sarung tangan, semprotan, sama itu tuh, disinfektan. Ngapain heboh sih, Ma? Daftar di Universitas Gunadarma kan bisa online. Bener banget. Daftar sekarang juga secara online. Tinggal klik www.pendaftaran.gunadarma.ac.id. Atau setelah new normal ini, kamu bisa daftar langsung ke kampus Gunadarma terdekat pukul 9 sampai 18 sore. So, kapan lagi bisa kuliah berkualitas nggak pakai ribet? Program-program studinya terakreditasi BNPT tingkat A lagi. Buruan daftar! Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.